itu lebih banyak guru. Nah orang tua juga kebingungan gimana ngajarin anak saya yang ada juga anaknya dimarahin. Sebelumnya, bisa dibilang saya panikan banget panikan banget. Memang sangat takut akan lingkungan sekitar yang dimana tuh saya benar-benar menutup identitas diri saya sebagai seorang siswa. Dari awalnya saya tuh ngerasa kayak orangnya introvert banget gitu selalu. Jadi saya nih ya bertemu sama adik-adik ini udah tahun ke-5 apa ke-6 sekarang ya Dek? Ke-5 ya? Tahun ke-5. Waktu Naura SMA ya. Sempet gak mau nerusin sekolah. Sekarang ini sudah jadi guru. Masya Allah, sudah jadi guru Mbak Naura, luar biasa. Apa ya, saya kayak berterima kasih karena sudah mempercayakan RSKD menjadi bagian dari kehidupan fase remajanya. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, selamat pagi. Kembali lagi di acara podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast bersama saya Lydia Fahrini sebagai host hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu. Banyak ya, ada Dokter Dian, ada teman-teman kita yang cantik, yang ganteng-ganteng. Bisa disebutkan namanya dari mungkin Mbak, silakan. Halo semuanya, nama saya Ibtisama Naura Firdausi, bisa dipanggil Naura. Oke, silakan Mas. Saya Muhammad Satria Wibisono atau yang lebih dikenal sebagai Rio. Perkenalkan, nama saya Hanif Bima Wicaksono, biasa dipanggil Hanif. Oke, terima kasih perkenalannya, cantik dan ganteng-ganteng ya tamu kita hari ini. Juga dengan Dokter Dian. Dok, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, Dok, kita ketemu kembali Dok bersama cantik tamu-tamu yang luar biasa, remaja-remaja luar biasa. Betul sekali. Oke, untuk Sobat Sehat semua yang di belakang ini anak-anak yang luar biasa, yang memang bisa pulih kembali dari masa lalunya. Untuk adik-adik mungkin bisa perkenalkan diri dulu, kalau berkenan bisa bercerita sedikit. Mula-mula ke Rumah Sakit Durensawit, gimana Mbak Naura? Awalnya pas mulai ke Durensawit itu pas saat masih zaman Covid ya Dok. Benar. Waktu pas tahun sekitar 2021-an. Nah waktu pas itu saya sempat awalnya mengalami panic attack nih gara-gara pada saat itu saya baru aja kehilangan ayah saya yang meninggal akibat Covid. Mungkin emang pemicunya dari situ ya Dok ya. Mulai panic attack, cemasnya, mulai menutup diri dari yang lainnya dan lain-lain seperti itu. Iya. Gitu. Oke, untuk Mas Tio bisa diceritakan mungkin sedikit. Saya tadi semua diawali dari pada masa Covid juga, yang dimana waktu itu saya benar-benar takut akan lingkungan sekitar, yang dimana teman-teman saya, yaitu lingkungan sekolah, yang dimana tuh saya benar-benar worry about everything yang di sekolah. Dan di situ dimulai saya untuk struggling, dari mulai gangguan belajar, insecure, dan lain. Oke, Mas Hanif. Oke, kalau dari saya sendiri sama mungkin ya, waktu zaman-zaman Covid 2020 itu saya waktu itu kan kelas 12 ya, kelas 3 SMA. Sebenarnya waktu itu awalnya karena ujian praktek, karena waktu itu Covid, jadi semua pembelajaran itu online dari jarak jauh gitu kan, termasuk ujian prakteknya itu juga harus dibuat dalam bentuk video. Nah waktu itu saya orangnya agak deadlineer sih, jadi waktu itu saya membuat video untuk ujian praktek ini agak mendadak dan mengharuskan saya untuk begadang, dan beberapa kali mungkin akhirnya saya tuh keteteran gitu, dan dari situ mulai muncul gejala-gejala yang menurut saya mengganggu gitu di pikiran saya. Akhirnya saya bercerita kepada orang tua saya, kepada ibu saya, lalu ibu saya untuk menyarankan ke konsultasi ke dokter bagian psikiatri, khususnya di Durensawit ini. Iya, lalu bertemu dengan Dokter Dian. Temu Dokter Dian, pernyataannya luar biasa. Jadi Dok, sebenarnya apa dari yang mereka alami ini? Jadi ceritanya, kisahnya ini ya. Kisahnya. Kisah yang mereka alami ya. Kisah kita pertama kali bertemu ya. Oke. Jadi ini dimulai waktu Covid. Waktu Covid itu
kan seharusnya kalau COVID itu di rumah ya masing-masing ya, nggak berani untuk keluar rumah. Betul. Tapi anehnya di poli jiwa anak itu banyak sekali anak-anak yang datang, banyak sekali. Iya. Jadi COVID ini yang bikin kami jadi membingungkan buat kami, di mana poli-poli yang lain rata-rata kan mereka banyak yang kosong ya. Iya. Nah, tapi poli anak ini itu ramai sekali, mengalami peningkatan. Ya, itu yang saya lihat. Ya, yang gangguan cemas, ya seperti tadi Naura cerita, ada yang kehilangan orang tua. Ya, anggota keluarganya dan sebagainya yang terdekat itu sudah tidak bisa dapat diatasi lah di rumah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus nekat untuk datang ke rumah sakit. Padahal rumah sakit itu kan pusatnya. Iya. Ya, Saat pusat COVID ya, betul. Nah ini sudah diterjang lah sama para orang tua. Iya. Kemudian ditambah lagi ketika mereka harus beradaptasi dengan daring ya, online. Yes. PJJ seperti yang dicerita sama Rio tadi. Cerita sama Hanif bahwa mereka tuh kebingungan gimana sih cara belajar online. Karena mereka selama ini kan dibimbing ya sama guru-gurunya, tiba-tiba mereka harus belajar mandiri di rumah. Ya, dengan kondisi yang tadi ada yang kehilangan dan sebagainya. Dan itu sama sekali nggak bisa diatasi sama orang tuanya. Orang tuanya sendiri bingung bagaimana cara ngajarin online. Yang ada dalam pembelajaran online itu orang tua yang harus ngajar. Sedangkan selama ini kan orang tua tidak pernah ya, yang nggak pernah sampai begitu detailnya ngajarin kan. Itu lebih banyak guru. Nah, orang tua juga kebingungan gimana ngajarin anak saya, yang ada juga anaknya dimarahin. Kalau nggak ngerjain PR, kalau misalnya nggak ngerti, nanya ke orang tua, itu serba membingungkan. Nah, disitulah kunjungan semakin meningkat. Jadi sifatnya gangguan belajar mungkin saat itu. Benar, ya dok ya. Makanya akhirnya kita ubah itu. Betul. Bahwa siapapun yang mengalami gangguan belajar, silahkan untuk datang. Siapa tahu kami bisa membantu untuk mengatasi masalah gangguan belajar. Jadi makanya itu kami buat poli gangguan belajar. Nah, begitu. Kita saat itu saya bertemu hampir sama-sama ya di tahun 2020 ya, 2020. Kita mulai terapi, kita mulai assessment apa sih yang dialami anak-anak ini ya. Dengan insekuritasnya terhadap lingkungan dan sebagainya. Nah, mulailah di situ kita memberikan terapi yang sesuai untuk anak-anak. Ya, supaya fungsinya kembali seperti semula. Menggunakan metode apa dok saat itu dok? Untuk di poli gangguan belajar itu, kita tuh yang pertama jelas kita lihat apa sih yang membuat mereka jadi tidak bisa belajar lagi gitu ya. Yang pertama mungkin gangguan psikopatologinya apa gitu. Psikopatologi kita lihat kayak Naura panic attack-nya ya. Panic disorder tuh panik sekali Naura tuh sampai gimana ya Naura ya, sampai keringet dingin ya, nggak bisa ngomong gitu ya. Kemudian Rio waktu itu gimana Rio? Kamu Rio? Sangat ketakutan bertemu dengan cemas, takut, pokoknya. Saya tuh nggak bisa lihat Rio karena Rio datang waktu itu gimana Rio? Menutup semua identitas saya. Gitu. Cuma kelihatan matanya doang. Kelihatan matanya doang. Sampai sampai menatap aja nggak berani ya Yo. Nggak ada kontak mata berarti saat itu ya dok. Mata, saya bilang, aduh segini cemasnya ya. Terus Hanif gimana nih? Kamu nak? Awalnya ketemu dokter tuh masih insecure banget sama diri sendiri setelah tahu kayak gitu kan apa yang dirasain. Terus masih diem gitu, ketemu dokter masih bingung gitu. Benar. Jadi begitu begitu hebat ya arus dari COVID ini. Makanya saya berpikir gini, ini harus cepat teratasi. Kalau kita dengan psikofarmaka saja itu nggak bisa. Jadi harus ada penunjang lain. Harus ada modalitas yang lain ya. Yang bisa kita betul. Nah kebetulan kami tuh kemarin kita punya alat namanya neurofeedback. Ya, kita punya alat neurofeedback dan TMS. Saya lihat untuk anak-anak mana ya yang bisa mempercepat penyembuhan mereka selain pengobatan dengan obat psikoterapi
ya, kemudian family terapi, kemudian grup terapi. Saya pikir alat ini bisa bantu nih anak-anak untuk mempercepat penyembuhan supaya lebih fokus, lebih bisa fokus kembali dan lebih rileks. Akhirnya kita pakai Neurofeedback. Jadi TMS untuk gangguan belajar bisa menggunakan neurofeedback dan TMS ya dok ya. Jadi di Rumah Sakit Durensawit saat itu memang belum ada ya namanya klinik gangguan belajar. Awalnya nggak ada. Awalnya belum ada. Sekarang kita sudah ada. Dan memang awal adanya tuh seperti itu ya. Ceritanya begitu, historinya baik dengan teori yang sudah dokter berikan kepada teman-teman di sini dengan alat yang digunakan tadi ya, kemudian terapi-terapi yang lain itu bisa sehingga bisa teman-teman bisa pulih ya, bisa dikatakan pulih ya dok ya. Insya Allah. Sekarang apa yang teman-teman rasakan di sini nih setelah menjalani berobat bersama Dokter Dian, mulai dari sebelum dan sesudahnya deh, bisa ceritakan. Sebelumnya, bisa dibilang saya panikan banget panikan banget. Terus juga mungkin gara-gara panik lagi kecemas, nggak bisa tidur dengan suara-suara. Setelah berobat ke dokter, terapi, neurofeedback, saya rasa mungkin pas awal-awal emang belum kelihatan banget ya dok hasilnya atau gimana. Tapi lama-lama saya mungkin ngerasa makin bisa rileks, tidurnya udah mulai walaupun masih ya, mulai bisa lagi untuk mengontrol pikiran. Benar. Kayak apa ya? Mungkin fokusnya juga lebih stabil. Lebih stabil ya. Kemudian udah mulai pulih ya gangguan cemasnya ya. Dan saya rasa juga kecemasan saya juga akhirnya bisa disalurkan keluar dari dialihkan ya. Sudah lebih plong ya. Alhamdulillah plong ya berarti semuanya ya. Gitu juga dengan Mas Yo mungkin ya, bisa diceritakan sebelum dan sesudahnya itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi tuh sebelumnya itu saya benar-benar memang sangat takut akan lingkungan sekitar yang dimana tuh saya benar-benar menutup identitas diri saya sebagai seorang siswa, yang dimana waktu itu saya juga sempat konsultasi sama Dokter Dian bagaimana cara mengatasinya, terus dengan bertemu orang sekitar itu bagaimana. Mungkin dokter masih ingat bagaimana detail saya bertemu dengan Dokter Dian tuh, bahkan saya tidak mau berbicara, saya menuliskan berupa surat yang saya tuliskan dengan tulisan tangan saya sendiri. Dengan di situ saya juga mulai banyak menutup diri dari lingkungan, bahkan dari keluarga sendiri. Dan pada saat sekolah pun saya rasa saya pengen tidak untuk melanjutkan gitu, karena saya rasa apa boleh buat kalau saya tuh tidak bisa menempuh apa yang saya jalani sekarang ini. Dan juga ternyata tuh kehidupan terasa sangat unfair bagi saya pada saat itu. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Dokter Dian yang dimana tuh sebagai sebuah blessing dari Allah untuk membantu saya dalam proses penyembuhan recovery ini. Oke, baik, terima kasih Mas Hanif. Mungkin bisa ceritakan sebelum dan sesudahnya datang ke Rumah Sakit Durensawit dengan terapi. Baik, mungkin dari sebelum dan sesudah ketemu Dokter Dian dan menjalani pengobatan di Durensawit itu kerasa banget gitu perbedaannya. Dari awalnya saya tuh ngerasa kayak orangnya introvert banget gitu, selalu nggak kepikiran buat sosialisasi sama orang, buat untuk keluar dari zona nyaman gitu. Akhirnya setelah mengikuti saran dari dokter untuk minum obat secara teratur, menjalani terapi yang tadi TMS dan neurofeedback tadi, dan juga mengikuti saran dari dokter, akhirnya saya juga mulai merasakan hasil dari pengobatan di sini gitu. Saya merasa lebih lepas gitu, bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih enjoy dengan gitu. Lingkungan ya. Iya, juga saya juga udah mulai hilang rasa cemas di dalam diri saya itu udah bisa ngatasin sendiri. Sudah lebih tenang ya Mas ya. Lebih rileks lagi sekarang, sudah bisa mengeluarkan semua yang gimana nih gitu dulu, berkurang dan akhirnya sekarang sudah mulai hilang. Luar biasa. Jadi saya nih ya bertemu sama adik-adik ini udah tahun ke-5 apa ke-6 sekarang ya Dek? Ke-5 ya? Tahun ke-5. Waktu Naura
SMA ya. Sempet nggak mau nerusin sekolah. Sekarang ini sudah jadi guru. Masya Allah, sudah jadi guru, Mbak Saya Naura, panggilnya Bu luar Guru biasa. Bu Guru ya. Biasa ya. Iya, iya, iya. Biasa banget. Nah, Tio waktu itu SMP kelas 7. 7. Sekarang gimana ya kamu? Saya sudah berkuliah. Alhamdulillah. Sudah Sekarang kuliah dia mahasiswa masuk UNJ. Mana ya UNJ ya? Dua kuliah ya? Dua ini ya, diterima ya. 2 fakultas. Jalur prestasi ya. Oh, jalur prestasi Mas Di Tio. UNJ dan ITB. UNJ Wah, dan Masya Allah, ITB. Yang UNJ. tadinya nggak mau nerusin sekolah ya. UNJ dan ITB yang awalnya Alhamdulillah. Jadi ini seperti anak-anak itu. semua nih anak-anak yang keren-keren nih ya. Luar biasa dong. hebat-hebat ya. Iya, 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 iya. Nif, kamu pertama kali ketemu sama saya kelas 3. SMA kelas 3. 3 Betul. SMA itu saya ingat banget waktu mau ujian. Mau ujian akhir ya Nif ya? Mau ujian akhir. Aduh, itu benar-benar wah ini udah mendekati final nih. Saya pikir apa lagi yang harus saya lakukan ya? Soalnya udah deket ujian akhir. Anak ini anak pinter. Betul. Tapi kan nanti sayang kalau Iya. misalnya pikirannya kacau kayak gini. Iya, Nah, iya. saya harus melakukan sesuatu yang cepat. Akhirnya karena kita punya TMS. TMS dan Pakai aja udah TMS saya bilang. Kita pakai oke. kombinasi dengan obat, kita pakai TMS. Apapun itu yang penting kita berusaha seoptimal mungkin. Betul. Gitu. Luar Dan biasa. alhamdulillah ya, Hanif ya. Begitu obat plus TMS itu semuanya berkurang ya keluhannya nak ya. Tinggal maintenance-nya itu di neurofeedback. Dan alhamdulillah. Akhirnya gimana Nif? Akhirnya sekarang alhamdulillah udah melewati fase kuliah 4 tahun dan merasa back to again diri sendiri gitu, udah merasa sehat banget totally karena berkat mengikuti saran dokter, pengobatan, terapi dan semua yang disaranin dari dokter. Ya, jadi Hanif ini akhirnya diterima di UIN. Wih. Tidak pernah disangka ya. Iya, iya, Bisa iya. apa enggak ya, ternyata Dulu diterima yang- di UIN iya. dan lulus dengan nilai skripsi berapa? Nih, 4 ya. Iya. Ya. Oh, waduh, Masya Allah luar biasa. Keren loh. Yang dulu awalnya adalah dengan gangguan belajar, gangguan cemas dan segala macam ya. Mereka lulus. Luar Tapi biasa. Ini nggak lepas kok dari support dari keluarga. Dari keluarga. Saya nggak betul. bisa kerja kalau keluarga tidak Betul. mensupport. Jadi dukungan dari Wah, semua ini pihak luar itu biasa. luar biasa ya, Dok Keluarga, ya. ini nih ibu-ibu di sini. Oke. Terima kasih. Nenek yang di sini juga Dukungannya luar biasa. ya. Nggak bisa itu saya kerja tanpa supportnya mereka. tanpa mereka Wah, itu nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya. iya, tiap hari, iya, tiap iya. saat ya doanya. Iya, iya, iya. Itu luar biasa dukungan orang tua, keluarga, orang sekitar mungkin ya yang Nggak bisa saya kerja kalau nggak Betul, nggak betul, dibantu betul. sama Iya, keluarga, iya. teman-teman juga ya. Ini kalau mereka datang ini ada keluarga kedua ya. Keluarga kedua di RSKD ya, di Poli Gangguan Belajar ya. Kalau udah ngumpul udah kayak apa arisan arisan keluarga. Jadi mungkin sebetulnya sih gini ya Dok ya, lebih awalnya mungkin kecemasan mereka dengan gangguan belajar. Kalaupun dari merekanya sendiri tidak ada keinginan, mungkin nggak bisa juga. Salah satunya mungkin dari mereka sendiri. Dari tekadnya. Betul, dari tekadnya. Bisa, saya mau nih, saya ingin, saya seperti ini, saya harus bisa gitu ya Mas ya Mbak. Mungkin awalnya seperti itu ya. Dibantulah dengan dukungan keluarga, orang tua semua. Dan Semua. alhamdulillah pelan-pelan ini udah lepas obat semua. Lepas obat, oh Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Waduh, Dan hebat. mulai lepas ya. obat semua dan sudah menemukan jalan apa yang harus ditempuh ke depan. Ini yang saya mau gitu ya. Iya. Sudah saya dapat, sudah saya raih gitu. Merasa Tinggal dilewati ya. iya betul. Aduh luar biasa. Buat dokter sendiri ini nih adik-adik seperti sekarang ini nih bagaimana Dok? Saya bangga sih. Saya Bisa membuat adik-adik seperti ini itu Enggak, saya lebih bangga luar sama biasa. mereka. Saya lebih bangga sama mereka. Jadi apa ya? Saya kayak berterima kasih karena sudah mempercayakan RSKD menjadi bagian dari kehidupan fase remajanya. Fase remaja. Fase tumbuh, fase berkembang, fase remaja, dan saya jadi saksi bahwa mereka anak-anak yang berjuang. Nah, hebat, luar biasa. Dan terharu ya Mbak, terharu ya Mbak Naura ya, terharu. Enggak apa-apa.
memang dokter yang melihat dari awal Iya. sehingga Dokter yang tahu perjuangannya ya, Dok. iya. Tahu dokter dari awal. Luar biasa. Jadi Dan- kamu udah sekuat itu, tinggal di apa ya, diteruskan lah apa yang kamu sudah. Terima kasih banyak, Dokter. Semua dukungan dari mana itu yang membuat teman-teman di sini. Jadi teman-teman juga support kamu ya. Keluarga apalagi. Iya. Luar biasa. Terima kasih deh. Oh, jadi semua memang mendukung untuk Semesta mendukung. semesta mendukung. Betul, semesta mendukung loh gitu. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan untuk masyarakat di luar sana. Saya Untuk mungkin yang bisa punya nih pengalaman seperti ini yang karena sama, gitu. bisa disampaikan untuk motivasi yang teman-teman yang lain yang ada di luar sana mungkin. Saya untuk ini sih ya, untuk jangan takut untuk minta pertolongan ya, Dok ya. Apalagi untuk orang terdekat terlebih dahulu, untuk berani untuk diri sendiri ya, untuk kita harus percaya bahwa kita bisa keluar dari apa yang kita rasakan ini ya. Ya, untuk meminta bantuan orang lain agar kita semua bisa lebih baik gitu, Dok ya. Dan saya terima kasih banget karena terapi, karena dokter, keluarga yang lain. Saya juga ngerasa semenjak di Durian Sawit ini saya nemu apa ya, kayak blessing yang banyak banget, Dok. Kayak bisa ketemu keluarga yang lain, Bunda, Satrio, yang lain-lain teman-teman. Bisa ketemu dokter, banyak pengalaman juga yang bisa saya ambil. Baik, terima kasih Mbak Nara. Mungkin Mas Tio bisa disampaikan. Mungkin untuk teman-teman yang di sana yang pastinya struggling sampai saat ini, jangan pernah sungkan pada untuk meminta bantuan kepada pihak terdekat, mulai dari keluarga, rumah sakit, dan lain-lain. Dari pastinya kalian juga jangan pernah lelah terus minta bantuan kepada lingkungan sekitar, dan jangan pernah untuk khawatir pada diri sendiri. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah. Baik Mas Hanif, silakan bisa disampaikan untuk masyarakat bagaimana? Mungkin untuk masyarakat ya, mungkin lebih aware kepada diri kita sendiri gitu kan kita juga yang ngerasain dimana kesehatan fisik dan kesehatan mental itu juga harus seimbang gitu, nggak cuma kesehatan fisik. Kita harus mungkin kalau memang merasakan sesuatu yang nggak enak di dalam diri atau ada yang mengganjal, kita bisa cerita ke orang terdekat seperti keluarga, lalu diskusi apakah harus memang ke dokter atau menjalani pengobatan, dan nggak perlu malu gitu kalau misalkan kita berobat ke misalkan psikolog, ke psikiatri gitu. Karena itu semua demi diri kita sendiri nanti ke depannya. Kita yang tahu apa yang kita rasakan. Dan pasti dokter juga memberikan suatu solusi yang terbaik agar kita juga dapat sembuh gitu, dapat kembali ke semula apa yang kita inginkan, yaitu untuk sehat gitu. Nah, jadi itu sih mungkin. Baik, terima kasih. Jadi banyak hal-hal yang positif ya. Jadi yang dialami teman-teman di sini memang mudah ya, maksudnya dipermudah dari awal. Iya betul, dan memang luar biasa ya progresnya untuk teman-teman di sini. Dengan Dokter Dian juga sudah memberikan terapi menggunakan TMS dan neurofeedbacknya di Politumbuh Kembang Anak. Yang memang untuk awalnya gangguan belajar ya Dok ya dulu ya. Anak-anak ini dengan gangguan belajar. Betul, awalnya dengan gangguan belajar dan memang saat itu pasiennya luar biasa banyak ya Dok ya. Meningkat banget. Itu saya ingat sampai sekitar 2 sampai 3 kali lipat dari kunjungan biasa. Dari biasanya. Dari kunjungan biasa. Betul. Jadi memang COVID itu luar biasa efeknya buat teman-teman ya. Yang memang mengalami gangguan belajar tuh luar biasa karena sifatnya online, yang harus mandiri, di mana orang tua juga butuh saat itu untuk bisa mendukung anak-anaknya belajar online. Ya mungkin tidak semua bisa untuk mengakses belajar online itu sih. Buat mereka nih belajar online nih ya, luar biasa penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan, dan memang tidak bisa dipungkiri efek dari penggunaan screen time yang pada betul. saat COVID itu menimbulkan mental illness tersendiri, seperti kecemasan, depresi, iya. kemudian adiksi.
Dan itu yang kita temukan. Gadget ya saat itu ya, Dok. Iya, jadi itu peningkatan yang luar biasa dari kasus-kasus itu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Efeknya sampai sekarang pun masih terasa untuk adiksi internet ya. Oh dari COVID iya. ini, ya. Dan penarikan diri dari anak-anak ini. Makanya saran saya jangan ragulah seperti tadi teman-teman adik-adik ini bilang, jangan ragulah untuk pergi ke psikiater atau psikolog untuk mencari bantuan karena ini semua untuk masa depan adik-adik semua. Jangan ragu untuk minta bantuan. Iya, nggak usah. Betul, itu kuncinya. Merasa terstigma atau Iya. terlabel Iya. dengan pergi ke psikolog atau ke psikiater. Iya. Nah, kita pasti akan cari jalan terbaik Iya. untuk masa depan adik-adik. Ya. Iya, adik-adik di sini kan memang gangguan belajar saja dulu awalnya ya datang. Kenapa tidak bisa fokus, itu yang memang jadi pengobatan awal ya. Semuanya di sini dengan gangguan belajar menggunakan teori yang Dokter Dian kasih, menggunakan alat yang sudah ada di kita, TMS dan neurofeedback itulah salah satu pendukungnya selain obat ya, Dok ya. Selain obat. Selain obat dengan terapi itu yang Selain obat, mempercepat mereka. benar. Dan terapi tidak melulu dengan obat ya. Terapi psikiatri ini efek non obat itu maksudnya non farmakologi itu sangat berperan besar. Jadi kita tidak mengandalkan obat saja di sini. Betul. Dalam terapi psikiatri. Gitu ya, Dek ya. Saat ini dokter menggunakan terapinya dengan TMS dan neurofeedback Ya. yang saat ini yang dulu mungkin ya belum bisa dipakai. Belum terlalu familiar ya. Betul, belum buat bisa dipakai oleh masyarakat teman-teman ya. dengan gangguan belajar ya. Di sini sekarang sudah ada tuh TMS dan neurofeedback untuk teman-teman yang mau terapi di klinik Ya, tumbuh kembang anak. Ya, kita sekarang sudah memiliki alat neurofeedback dan TMS yang saat ini sudah bisa di cover BPJS mulai tanggal 15 Agustus 2025. Luar biasa. Artinya teman-teman akan lebih Harus lebih semangat ya, betul, karena udah di-cover lebih ya. semangat. Saya sudah Sudah dimudahkan karena sudah di Tinggal cover dengan maunya, BPJS. tinggal maunya aja untuk Iya. berubah atau enggak ya. Yang penting mau berubah ya mau dengan lebih baik, mau berubah dengan lebih baik lagi karena BPJS sudah mengcover TMS dan neurofeedback mulai tanggal 15 Agustus 2025 ya, Dok. Oke, terima kasih teman-teman di sini sudah meluangkan waktunya, meluangkan hari ini untuk kita semua dengan berbagi pengalaman, berbagi informasi yang saat ini teman-teman sudah sukses. Buat saya itu sudah kesuksesan yang luar biasa yang teman-teman raih yang awalnya memang punya gangguan belajar. Ya, punya. Luar biasa. Oke, terima kasih dokter, terima kasih teman-teman semua. Mungkin jika sobat sehat mengalami kendala penyakit yang bisa langsung konsultasi ke layanan kesehatan terdekat atau jika ke Rumah Sakit Durensawit untuk ke klinik psikiatri anak dan remaja ada di setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 12. Saya Lydia Fahrini undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.